Oke, welcome back to Elpas Journey. Sekarang gue lagi sama Randy dari Bekasi Ska United. Ren, apa kabar lu, Ren? Sehat. Udah lama kita nggak ketemu ya, Ren ya? Iya, udah lama nggak ketemu ya kan. Sen, gimana Bekasi Ska United sekarang? Alhamdulillah masih pergerakannya masih bagus lah. Cuman Walaupun kan karena pandemi ya kan? kita off dulu. Karena susah juga nih ngadain event. Ada beberapa tempat yang bisa buat kita ngadain event. Cuman karena kondisinya nggak boleh joget segala macam, harus social distancing. Nggak boleh rame-rame juga ya kan? Rame-rame. Jadi benar-benar harus social distancing lah karena protokol kesehatan kan. Akhirnya buat Ska sendiri kayaknya kurang wah nih kalau nggak ada yang joget kan. Nah itu kayak gak enak banget ya kan? Ya ampun, lemes. Jadi lebih baik karena kita pandemi kayak gini ya udahlah kita off dulu aja. Alasan lu bikin Bekasi Ska Unity apa sih? Mungkin karena lu wah kayaknya Bekasi Ska-nya kurang ini nih. Wah, gua gerakin lah. Nah, alasan lu apa sih, kan? Sebenarnya kalau di Bekasi sendiri ya, untuk Ska sendiri dari ya tahun 2009 ke bawah juga udah ada pergerakan yang bagus gitu kan. Karena band-band Ska di Bekasi cukup bagus lah, namanya lah ada Hiska, The Boys Stompin, Saint Trojan, itu band-band keren. Terus Kebat Kayur dan lain-lain. Es Coret pun ya dari Pondok Gede. Nah, terus di 2009 ke atas itu ya 2011-an lah itu udah mulai surut nih. Mulai surut ya? Iya, movementnya mulai surut, mulai hampir hilang lah gitu lah. Akhirnya gue sendiri punya band 2011, kebanyakan main di Jakarta. Oh gitu? Iya, karena di Bekasi sendiri band apa, Ren? Simponering. Iya, jadi di Bekasi sendiri sepi, event Ska-nya, jadi ya udahlah kita main kebanyakan di Jakarta. Tadi ke Jakarta. Nah, terus kemudian beberapa kita pernah main juga di teman-teman yang lain juga, band Ska yang lain ada di Bekasi. Cuman kebanyakan dari mereka ini main di acara all genre. Oh gitu. Reggae ataupun dari ya macam-macam Lempang segala macam. Kayak gitu sih. Saking nggak ada acaranya jadi all genre ya kan? Iya. Karena emang semakin susah juga bikin acara ya kan? Iya, waktu itu. Jadi makanya pas kebetulan nih movement Ska ya sekitar tahun 2015 tuh udah mulai bagus. Oh, udah mulai naik lagi ya? Udah mulai naik lagi. Sebenarnya dari 2007 tuh udah mulai naik lagi sebenarnya karena waktu itu dimulai dari Tip X ya. Tip X juga waktu itu ada launching albumnya tuh yang kalau nggak salah cuma pertama ya. Awal-awal emang Dipek ya? Iya. 2007 tuh ya? 2007. Nah, sebenarnya selain Tip X itu teman-teman di skena Ska sendiri udah ada pergerakan, cuman kurang begitu di follow up mungkin ya, karena media sosial waktu itu kan masih kurang. Nah, terus akhirnya di ya sekitar tahun 2015 lah itu seingat gue ya waktu itu pergerakan Ska udah mulai bagus. Teman-teman di Jakarta itu udah mulai ada tuh namanya Jakarta Ska Foundation. Oh, Jakarta Ska Foundation. Jakarta Ska Foundation. Gue lupa tahun berapa mereka berdiri, tapi yang jelas mereka udah ada duluan tuh di situ. Terus kemudian ada Semarang Ska Foundation juga lebih awal lagi daripada Jakarta Ska Foundation. Oh, lebih awal dari Jakarta? Ya, Semarang Ska Foundation, Bandung Bari Berdanska, terus teman-temannya di Solo banyak waktu itu. Ada mulai pergerakan yang seperti wadah, foundation seperti itu mulai muncul di Indonesia. Akhirnya kita melihat loh, kenapa di Bekasi nggak kita buat? Ada, gitu. iya. Karena, Jadi alasan lo bikin Ska itu ya? Iya, jadi di Bekasi harus ada karena kalau nggak ada wadahnya, ya itu tadi kita main di acara all genre segala macam kan sangat disayangkan. Gitu. Sebenarnya nggak begitu sayang sih, sebenarnya bagus-bagus aja kalau kita main di all genre, cuman kadang feelnya kurang ya? Kurang. Gitu Jadi aja. kalau satu genre kan, maksudnya di Ska sendiri gitu kan, walaupun nggak harus banyak bandnya tapi enak aja gitu kan, semuanya pilih satu feel. Ya, feelnya sama lah dapet. Iya. Tapi di Ska itu sendiri ada unsur-unsur lain ya? Ada. Di musiknya? Ada. Kalau di BSU sendiri sebenarnya untuk genre musik ya. Untuk genre musik ada Ska, ada rocksteady, reggae pun ada. Cuman reggae-nya sedikit berbeda mungkin dari yang kebanyakan di Indonesia. Reggae-nya kayak mungkin bandnya siapa tuh? early reggae itu ada kayak The Oppressor, di Bekasi itu ada. Oh, ada. Ya, namanya kalau di luar mungkin seperti Agrolites. Agrolites. Nah, jadi reggae-nya tuh kayak lebih kocokannya lebih cepat, cuman lebih unik lah. Lebih unik. Beda-beda daripada reggae yang kebanyakan di Indonesia. Nah, kebanyakan reggae-reggae yang kayak gitu lebih banyak main di acara Ska juga gitu. Beberapa ada yang main di acara Ska juga.
kayak gitu. Acara yang udah lu bikin apa Ren? Di si BSU nih? Di BSU sendiri ya itu ada yang paling tematik sih Skaporia. Skaporia. Tiap Skaporia itu, tahun ya? Ya tiap tahun waktu itu ada, cuman tahun 2020. Iya, 2020. Sebelumnya sih ada Skaporia, sekarang udah sampai Skaporia 3. Cukup lumayan rame ya waktu yang pertama itu ya rame karena Skaporia ini benar-benar acara yang tematik banget buat BSU. Yang paling berarti acara gedenya lah. Kalau di Semarang ada tuh Semarang Skapes. Nah, mungkin BSU belum ke festival skalanya, tapi kita punya Skaporia. Band-band luarnya ada? Pernah lu undang? Dari Sukabumi waktu itu, teman-teman dari Sukabumi, dari Bogor juga ada. Terus ya lumayan banyak lah dari luar, karena di ska sendiri, ini pergerakan ska di Indonesia itu kita kenal ada yang namanya Indonesian Ska Connection. Oh, ada tuh. Indonesian Ska Connection. Perkumpulan semuanya tuh ya? Perkumpulan semuanya dari wadah-wadah yang tadi. Dari wadah-wadah yang tadi itu. Semarang apa tadi? Semarang Ska Foundation, Jakarta Ska Foundation, Bandung Mari Berdanska, dan masih banyak lagi. Banyak lagi. Pasti di daerah ada aja ya? Ada. Sukabumi, Bogor, bahkan daerah-daerah yang kecil pun ada. Oh, ada. Pergerakan itu ada. Berarti ska emang ini banget ya, apa namanya? Naik banget dan berorganisasi juga ya kan? Ya, itu di 2016 itu kita ada namanya Indonesia Ska Connection. Kita deklarasi di Tawangmangu di daerah Solo. Itu banyak teman-teman dari Malang pun datang, bahkan gitu. ada dari Kalimantan pun datang, Bisa Lampung ya? datang, ya Lampung datang. Jadi banyak perwakilan dari daerah. Waktu itu deklarasi kita di Solo di Tawangmangu. Kalau nggak salah bulan September kalau nggak salah ya, gua agak lupa. September, apa Mei gitu. 2016. 2016. Ya, Mei kalau nggak Mei mungkin ya, gua lupa agak lupa. Wih, berarti berapa band yang main tuh Ren? Di sana nggak ada event band. Kita cuman kumpul bareng-bareng, tukar pikiran, arah ke depannya itu mau seperti apa sih di ska di Indonesia, bahkan kita mau skala ASEAN Ska Connection. Nah, ini berarti perkumpulan ini emang bener-bener serius ya? Serius. Untuk naikin si ska Indonesia ini kan? Iya, betul. Iya, bahkan sampai ASEAN Ska Connection kita ada koneksi di Malaysia, di Hong Kong, gitu. Singapura. Wah, iya ada. tuh bener tuh. Bisa keluar negeri ya kan? Berarti Bekasi Ska Unity itu berdiri dari tahun 2016 sama itu ya? 13 Maret 2016. Nah, kalau nggak salah itu ya lupa ya di bulan Mei kalau nggak salah baru Indonesia Ska Connection. Kita terlibat juga di sana. Oh, mantap ya. Salah satu Randy berarti nih salah satu apa namanya yang bisa ngangkat ska di Bekasi lah ya. Iya kan, wadah lah ya kan. Ya sebenarnya banyak sih teman-teman yang lain. Ada juga ya istilahnya lu salah satu yang ngebangun lah ya kan. Iya, bisa dibilang pergerakan ska di Bekasi ya kan. Iya. Biar bisa ke seluruh Indonesia ya kan, karena kenalan lu juga kan ngumpul semua di situ ya kan. Ska Indonesia itu tadi ya kan. Ya alhamdulillah dengan adanya wadah-wadah ini di daerah, terus kemudian ada induknya Indonesian Ska Connection, silaturahmi di daerah tuh lebih mudah. Kayak waktu kita mau datengin band luar, band luar kota, itu semakin mudah lah. Channelnya banyak. Emang harusnya kayak gitu ya. Emang harusnya kayak gitu tuh. Jadi jangan apa sih namanya? Kalau bisa mungkin dengan al genre tapi al genre yang lebih besar gitu kan. Ada community ska ini gabung kan lebih bagus lagi tuh ya Ren. Bahkan waktu kita deklarasi itu salah satu personil Segidok datang juga di sana. Oh gitu. Iya. Nah iya tuh salah satu senior juga ya kan. Iya. Bahkan ya dengan adanya BSU ini ya, kalau gue pribadi ngerasa benar-benar silaturahmi kita tuh bagus banget gitu. Bahkan teman-teman yang pendahulu kita senior kita bisa dibilang yang udah nggak ngeband pun itu masih datang, suka datang ke acara silaturahmi, kenalan. Oh ini ada penerusnya gitu kan. Nah, ini luar biasa sih. Jadi lu bisa nambah ilmu juga ya kan. Jadi ska ini ada ska ini ya kan. Coba lu jelasin dong Ren, ya teman-teman nih, ska ini model dari musik modelnya kayak gimana aja gitu loh, jelasin ya. Nah kalau ska ini kan kalau kita tahu ya bedanya ska dan reggae atau ada rocksteady. Apakah ska emang harus trend? Ya, harus ya? Karena itu ciri khasnya. Udah ciri khas ya? Makanya ada yang bilang juga kayak
pionir ska tuh di Jamaika sendiri bilang asal mulanya ska itu dari itunya kocokan gitarnya lah, kalau kita bilang ya suaranya tuh kayak skat gitu. Kalau kita bilangnya intret ya, kalau di Indonesia kita bilangnya cetan. Kayak kalau ska itu muncul di Bekasi namanya bukan ska tapi encet iya. Tapi enak gitu ya Reni. Lu bawain apa? Bawain encet. Oh jadi kalau orang luar iya, kalau di Jamaika dulu kayaknya kayak ketukan pianonya, gitarnya itu kayak suaranya tuh kayak ska gitu. Oh iya. Kayak namanya dinamain ska. Ada pionir di Jamaika, salah satu generasi awal ska di Jamaika itu namanya Byron Lee. Oh, awalnya Jamaika ya? Jamaika. Ya? Nah, Byron Lee yang mendeklarasikan, seingat gue ya, mendeklarasikan bahwa kita itu namanya ska. Musik ini namanya ska. Padahal dia dengar wah ska kayak gitu kan, ada yang ska. Wah ini udah ska deh nih, karena pada zaman itu emang baru dia doang yang kayak gitu. Iya, padahal kalau kita tarik ulur ya di sekitar akhir tahun 1950-an. Oh gitu. 1950-an itu udah ada sebenarnya, tapi namanya belum ada. Tapi namanya dia belum sampai ketemu, sampai kepikiran ya kalau itu jadi aliran ska aja yang gitu. Baru tahun 60-an awal itu baru muncul nama istilah ska itu sendiri. Gitu. Lahir di Jamaika. Berarti dari si Jamaika itu sampai akhirnya kalau nggak salah ke Inggris ya? Ya. Jadi kayak apa sih? Misalnya akhirnya ska kan keren, terus dipaduin lagi sama si pang-pangnya jadi ska punk kayak gitu-gitu ya? Kalau di ska itu ada 3 generasi. Oh, ada 3 generasi. First wave. Nah ini nih, gua tadi cuma ngasal ngomong. Nah ini yang bener nih ya. Ini yang bener, coba deh. Jadi kalau ska generasi pertama itu bisa dibilang tradisional skanya, yang murninya itu. Nah kemudian sekitar tahun 1968 itu kan Jamaika ini kan merdeka dari Inggris ya kan? Tahun 1962 Agustus 1962 itu Jamaika merdeka dari Inggris. Baru tahun 1968 pemerintah Inggris membuka nih untuk imigran negara persemakmurannya untuk bisa mencari kerja di Inggris. Nah, makanya banyak imigran dari Jamaika untuk cari kerja di Inggris. Dan bisa dibilang mereka ini banyak yang bilang ya mereka ini root boy. Oh gitu. Root boy. Oh si root boy itu yang Jamaika. Ya. Itu gua sering yang ada di pikiran gua. Nih root boy apa artis-artis ya kan luar sering banget nih root boy. Ini root boy siapa sih root boy? Oh si Jamaika ini. Ya root boy ini dari Jamaika. Nah jadi tahu kan? Iya gua belum tahu root boy siapa sih. Ya. Jadi dari Jamaika, karena Jamaika lapangan pekerjaan sangat sedikit waktu itu, akhirnya banyak yang berimigrasi ke Inggris. Nah di Inggris mereka membawa culture mereka, budaya mereka dari Jamaika, ska, rocksteady, reggae dibawa semua. Gitu. Emang awalnya dari dia berarti ya? Ya dari si root boy ini, makanya pengaruhnya lumayan besar di ska. Nah disitulah muncul generasi kedua. Sekitar tahun 1970-an itu muncul generasi kedua yang bisa dibilang tuton namanya. Ska tuton. Mana lagi tuh modelnya? Ska tuton. Modelnya dia kalau ska itu kan ketukan drumnya agak flat gitu ya, seperti itu. Kalau tuton lebih kayak apa ya? Pukulannya beda lah. Tradisional. Bukan drummer soalnya. Kayak tradisional gitu kan? Beda. Ketukannya beda. Dia lebih mungkin bisa. Bandnya ada spesial. Oh, ada spesial. Ketukan drumnya mungkin bisa paling khas di ketukan drumnya. Dik. Cuman kalau suara gitarnya masih cet-cetan. Cuman ketukan drumnya agak sedikit berbeda. Gitu. Nah, terus kemudian berarti ska apa tadi? Ada tradisional ska, generasi pertama, tuton, generasi kedua, generasi ketiga. Generasi ketiga di Amerika. Oh, di Amerika. Ska punk. Dia berarti bukan dari si Jamaika ya, bukan dari orang Jamaika ya, bukan dari si root boy ya. Ya ada juga yang berimigrasi ke Amerika. Oh ada juga ke Amerika berarti. Iya. Kan karena kan di Jamaika itu kan benua Amerika kan, benua Amerika. Jadi sebelum itu pun banyak ada yang ke Inggris, ada yang ke Amerika. Iya, musisi Jamaika itu banyak yang ke Amerika untuk mempelajari musik jazz awalnya. Oh iya. Ya, awalnya jazz. Nah, tapi tahun sekitar 1980 lah kalau nggak salah itu ya, baru muncul namanya ska punk. Bandnya Rare Big Fish. Oh, salah satunya. Yeah. Kalau Rare Big Fish gue dengerin itu. Ciri khasnya sih dia udah sedikit berbeda di gitar. Distorsi, benar. Mungkin pangnya itu ya,
Ya, pangnya di situ. Pangnya di distorsi itu ya. Distorsinya itu. Setelah itu banyak itu ya. Berarti yang awalin si ska punk di Amerika emang si Real Big Fish ya? Kalau gue nggak inget juga ya siapa awalnya. Awalnya nggak tahu cuman ya. salah satu bandnya. Salah satu bandnya Real Big Fish ya. Terus sekarang BSU nih ada rencana apa nih buat naikin lagi si ska di Bekasi dulu ya? Mungkin setelah 2021 lah mungkin setelah pandemi. Setelah pandemi ya. Insya Allah 2021 udah kelar. ada rencana apa, Ren? Ya, sebenarnya kita ada gigs yang udah kita jadwalin di 2020. 2020 kemarin ya. Tapi terpending. Pending. Nah, mungkin kalau setelah pandemi kita mau kejar dulu nih jadwal kita yang terpending itu. Ada beberapa sih dan kolaborasi juga sama band-band Jakarta juga ada gitu. rencananya. Iya. Salah satu band besar juga di Jakarta. Berarti acara yang tertunda akan lo jalani nih. Ya, pelan-pelan ya kan? Ada beberapa sih yang tertunda itu. Rencananya ya mudah-mudahan 2021 selesai pandemi bisa kita jalani. Ya, Terus amin. kita juga sebenarnya ada salah satu sih pengen kompilasi album juga ya. Itu Nah, belum bener. terpenuhi sampai Iya, sekarang. bener. Lu bikin ya kan BSU kompilasi, ska kompilasi ya kan? Iya. Iya bener. 10 band, jadi bener-bener tahu juga kan orang-orang yang lain gitu ya bener-bener. Terus apa lagi Ren? Ya paling itu dulu lah. Ya harapan besarnya Bikin acara gede ya. Bekasi Ska Festival. Bekasi Ska Festival. Panggil Bekasi orang Ska Festival. paling panggil internasional ya kan? Ya kalau nggak internasional ya lokal dulu tapi Lokal, dari luar. tapi dari Band-band luar. perwakilan band luar. Iya sih emang bener sih. Jadi nanti ada perputaran gitu ya Ren ya. Iya. Maksudnya yang dari luar nih, yang dari luar Bekasi, ayo lu kemain. Nanti dibikin acara band Bekasi lain, ya kan? Iya, gantian gitu. Jadi saling memajukan gitu ya kan? Iya. Kalau band luar negerinya lu pengen manggil siapa nih? Asik. Besok mau manggil siapa nih band luar Kalau negeri? gua sih, Iya, kita impian dulu ya kan? Pasti kalau anak-anak ska pasti pengennya dari Jamaika. Oh gitu. Pasti pengennya dari main Jamaika. Ya kita tahu Skatelight pun masih ada sampai sekarang. Iya. Kan? Skatelight. Dia aransemen doang aja ya? Apa? Skatelight. Skatelight itu band ya bisa dibilang salah satu band ska pertama awal tahun 1963 Skatelight. Dia ada vokal nggak? Aransemen doang kalau nggak salah ya? Aransemen doang, kan? Vokalnya biasanya featuring Oh sama gitu, Chris featuring. Saver. Yang basisnya sambil vokal itu kan? Ya. Mantep. Sempet dengerin juga gue, tapi ini kapan nyanyinya nih? Oh, aransemen gitu ya? Aransemen. Tapi dia emang pelopor ya itu ya? Iya. Iya udah uban-ubanan, udah masih main, gila. Sempet vakum. Sempet vakum? Sempet vakum juga dia. Tapi terus akhirnya tahun 80-an reunian lagi sampai sekarang. Kalau ska mungkin lebih ke perjuangan ya? Perjuangan terus perlawanan, kebebasan. Tapi pasti cinta juga pasti ada. Cinta lah ya? pun ada, karena nggak bisa lepas ya, kehidupan Itu, tuh nggak bisa lepas. Kehidupan percintaan ya kan. Apalagi Rocksteady ini kebanyakan liriknya memang lebih ke Bercinta. romantisme. Lebih ke romantisme. Kalau Rocksteady si band luarnya? Rocksteady ada Alton Ellis, ada Phyllis Dillon, itu dari Jamaikanya. Dan salah satu band favorit, salah satu musisi favorit gue juga tuh. Oh gitu. Bob Blondick, ada Ken Booth, ya banyak lah. Lu masih ngeband nggak sih Ren? Ya masih. Masih tapi masih aktif ya? Bandnya masih ada. Masih ada tapi belum aktif belum lagi. Belum aktif lagi. Kayaknya lu lebih seneng gua ngurusin si PSO aja kayaknya nih. Ya sebenarnya kalau dibilang lebih seneng ya Apa ini lu tanggung jawab lah. Mau solo juga solo? Enggak. Lebih ke tanggung jawab karena tanggung jawab ya. Ya karena biar gimana pun kita kan generasi selanjutnya nih. Benar, yang benar. saat ini masih eksis gitu kan. Dan dukungan juga ada banyak ya. Ya banyak. Ya support kita dari para pendahulu kita juga sangat luar biasa gitu kan. Jadi ya haruslah ini tanggung jawab kita gitu. Ren, nih band-band ska Bekasi nih yang pengen ikut BSU gimana Ren? Ya kalau sebenarnya kalau di BSU ini lebih apa ya, secara keanggotaan lebih terbuka ya. Jadi siapapun itu dia punya band ska di Bekasi ya silakan aja, ataupun dia penggiat ska. Jadi lu nggak perlu harus punya band, tapi lu penggiat ska silakan kalau mau gabung. Kita ada grupnya, grup WhatsApp kita ada. Tapi ya di Instagram pun ada. Boleh Instagram dicek apa nih? juga adminnya. Bekasi Skyneti, Bekasi Skyneti nyambung. WhatsApp cantumin nggak? Boleh nanti kita catat di sini. Nanti gua cantumin ya.
Berarti nggak harus punya band. Kalau lu penggiat ska boleh ikut ke BSU ya kan? Ya, boleh. Nah untuk band-bandnya buat main di acara lu mungkin. Ya intinya sih gini, sebenarnya kita terbuka ya untuk semua band ska siapapun itu, nggak ada persyaratannya gitu. Nggak ada ya? Nggak ada persyaratannya. Jadi siapapun itu selama masih ska atau rocksteady itu boleh gabung ke kita. Nanti kalau ada acara mungkin kita share. Kalau memang masih ada slot boleh gabung. Jadi Ya nggak mungkin. masalah. Yang pasti lu harus punya lagu dulu ya kan? Ya nggak punya lagu juga nggak masalah. Oh bisa. Kalau masih cover lagu terbuka ya semua ya kan? Kalau mau masih cover lagu orang ya nggak masalah karena Nggak masalah. intinya sih gini, kita sama-sama belajar, jadi nggak ada yang paling pinter atau paling Bener, apa bener, gitu bener, kan, bener. paling-paling ya. Intinya kita sama-sama belajar, jadi siapapun itu band lu, walaupun band lu baru terbentuk kemarin, lu mau ngeband silakan aja gitu, nggak masalah. Baru ini manutan nih. Tepuk tangan dulu dong buat Randy dong. Karena jujur aja nih, di Bekasi Ska Unity yang paling gue suka adalah teman-teman itu kita nggak berharap banyak kita harus buka tiket, bahkan acara kita kebanyakan gratis. Oh gitu? Nggak perlu pakai tiket, atau bahkan kalaupun kita mau bikin acara, kita ya kolektifan aja, dan kita nggak berharap kita dapat profit atau fee segala macam, nggak sama sekali. Yang penting lu bisa naikin band ska di Bekasi ya. Ya karena gini, karena ya bisa dibilang musik kita kan musik underground ya, Bener. musik yang jarang banget orang bisa suka lah gitu kan. Walaupun sekarang ini masih banyak penggiat-penggiat skanya. Nah, maka dari itu yang penting sih gue lebih mikir gimana eksistensi kita dulu nih di Bekasi. Acaranya lancar, continue terus ya kan, berlanjut, nggak putus-putus. Nah, yang penting itu. Jadi polanya ya kita kerjasama sama kafe, ada kafe yang memperbolehkan kita main tanpa sewa gitu misalkan, ya itu kita ajar dimanapun itu kita ajar. Bener. Kayak Pas Journey. Iya, Pas Journey promo dulu nih. Pas Journey udah bikin acara. Ya nanti insya Allah kita bisa collab ya. Boleh. Sama BSU Ya, ya. ditunggu. Asik, mantap. Oke Ren, ada pesan-pesan nggak Ren buat teman-teman yang lain? Ya intinya gini, buat teman-teman baik musisi maupun penggiat ska di Bekasi lah ya. Ya karena kondisi kita ini kan lagi pandemi juga ya kan. Betul. Jangan putus asa lah untuk terus kreativitasnya dijaga. Bener. Bikin lagu segala macam, dicicil aja dulu. Bener. Ya mudah-mudahan nanti Bekasi Ska Unity ada album kompilasi kan. Betul, harus kita itu. tunggu tuh. Ya. Harus Jadi, deh. lu nggak perlu masuk dulu di Bekasi atau lu baru masuk kemarin atau baru kenal sama gua kemarin, lu punya band ska, lu punya lagu, silahkan aja gitu kan, nggak masalah. Sekarang nih, udah tahu kan siapa BSU ya kan? Iya. Orang welcome banget guys. Jadi lu nggak usah minder ya Ren ya. Ya, Lu nggak usah minder. baru bikin band aja, lu nggak punya band aja, Randy udah welcome banget ya kan? Boleh. Oke guys, kita doain semoga BSU semakin meningkat, ska juga di Bekasi semakin meningkat, dan Amin. pandemi ini semoga cepat berakhir ya kan? Oke Ren, terima kasih banyak Ren, lu udah datang Thank di you acara banget gue. ya, Pas Journey. Makasih Thank you banyak. banget. Jangan lupa Jangan lupa komen, like, subscribe. Oke, thank you BSU. Sampai ketemu lagi di Elpas Journey berikutnya. Assalamualaikum.